Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membongkar emiten saham BTPS kuartal keempat tahun 2022. Dan ini disclaimernya, yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, kita langsung saja untuk bongkar emiten BTPS ini. Oke, untuk BTPS ini yang pertama kita harus mengenali dari produknya. Jadi produknya dia merupakan bank syariah. Dan yang menarik setelah saya mempelajari tentang BTPS ini adalah dari produknya, yang dimana mereka menjangkau ke masyarakat yang ultramikro, yang dimana tidak memiliki akses ke perbankan, teman-teman. Jadi memang ke pelosok-pelosok ya teman-teman, yang dimana mereka memiliki usaha dan itulah mereka melakukan pembiayaan ke usaha kecil tersebut. Terus untuk analisa marketnya, saya tidak menggunakan produk dari BTPS. Dan apakah dibutuhkan sehari-hari atau menjadi adiktif? Ya, jika teman-teman melakukan pembiayaan atau menerima pembiayaan dari BTPS, ya pasti menjadi suatu kebutuhan, yang dimana teman-teman dikasih modal untuk melaksanakan bisnisnya teman-teman, yang dimana ada saling ketergantungan ya teman-teman, saling berhubungan juga secara bisnis. Jadi menurut saya akan menjadi kebutuhan gitu sehari-harinya. Terus apakah good for environment? Dari ini mungkin tidak applicable ya, tidak berhubungan karena dia secara ini semua udah digitalisasi semua. Apakah ada kompetitor? Menurut saya ada ya teman-teman, yang dimana bank syariah gak cuma BTPS, jadi masih ada bank syariah yang lain. Terus untuk apakah dia memiliki ekonomi muat? Ya menurut saya ini ada, yang dimana dia benar-benar mengincar market yang sebenarnya mungkin tidak banyak disentuh oleh perbankan yang lain. Yaitu memang mereka memiliki tim yang mereka bisa masuk ke pelosok-pelosok yang tidak memiliki akses perbankan, teman-teman. Jadi itulah menurut saya ekonomi muat dari BTPS tersendiri. Terus apakah easy to access? Menurut saya tidak ya teman-teman. Jadi mereka memang ada tim khusus ya, ada komunitasnya yang dimana untuk menjangkau market dari yang di dalamnya. Tetapi kalau teman-teman yang di perkotaan ya, kalau misalnya ada cabang BTPS ya mungkin akan menjadi gampang untuk akses. Tapi untuk melakukan pembiayaan lebih banyak mereka ke ultramikro seperti yang saya sebutkan tadi. Terus untuk analisa GCG-nya, ownernya adalah dari Sumitomo ya, dari Jepang. Kasus hukum, mereka tidak memiliki kasus hukum. Mereka juga tidak melakukan buyback saham mereka sendiri. Dan untuk ownernya atau direksinya memiliki pengalaman di bidang ini selama 30 tahun. Jadi mayoritas kehidupan dari direksinya itu memang di perbankan, teman-teman. Jadi memiliki pengalaman 30 tahun. Terus saham mayoritas mereka memiliki 70%. Dan satu analisa lagi yaitu adalah gaji karyawan, teman-teman. Jadi gaji karyawan ini saya menghitung secara rata-ratanya, gaji karyawannya sekitar 7,2 juta per bulannya. Terus untuk kategori saham ini saya kategorikan sebagai saham yang growth ya teman-teman ya. Jadi growth stock. Dan kita lihat dari rasio keuangannya, yang pertama dari NPM atau net profit margin itu sebesar 32,72%. Jadi ini bagus sekali ya teman-teman dari net profit marginnya. Terus untuk dari segi PER di 9, PBV di 1,91 kali, DER-nya di 152%, ROE-nya 21,17%, ROA-nya di 8,41%, dan dia rutin membagikan dividen. Dan untuk cash flow operatingnya positif ya teman-teman. Terus untuk cash flow investing atau financing sebenarnya positif atau negatif tidak menjadi suatu masalah. Kalau misalnya investing dia negatif berarti dia menambah aset teman-teman. Kalau dia positif dia menjual asetnya. Kalau financing minus berarti dia membayar hutang. Kalau positif dia menambah hutang teman-teman. Nah, jadi memang sebenarnya yang paling penting itu adalah cash flow operating, yang dimana diwajibkan untuk positif teman-teman. Oke, kita lanjut lagi untuk analisa berikutnya, yaitu di public expose-nya teman-teman. Yang dimana saya menemukan bahwa
mereka memiliki target di tahun 2022 pembiayaan. Mereka tidak targetnya bukan dalam bentuk revenue, tetapi dari segi pembiayaan. Jadi pembiayaannya itu ditargetkan untuk bisa mencapai 11,52 triliun. Dan realisasinya mencapai 11,53 triliun. Jadi mengalami capai target dan mengalami kenaikan 0,1%. Terus untuk net profitnya mereka targetkan di 1,1 triliun. Dan realisasinya mencapai 1,7 triliun, teman-teman. Jadi mengalami kenaikan 54,5% dari target yang ditetapkan. Nah, menurut saya inilah kehebatan dari BTPS ini. Terus untuk CAPEX-nya itu mereka tidak menganggarkan CAPEX ya untuk di tahun 2022. Terus untuk setelah saya baca dari public expose-nya juga, mereka menetapkan bahwa dividen payout ratio itu hanya maksimal 40%, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat Q4-nya dengan EPS-nya, maka dia hanya membagikan paling maksimal 40% untuk dijadikan dividen, teman-teman. Yang dimana 60%-nya lagi menjadi laba ditahan untuk kebutuhan operasional lagi, teman-teman. Terus untuk margin of safety saat saya melihat harganya di 2080, saya menghitung margin of safety-nya sekitar intrinsic value-nya sekitar 2.800, teman-teman. Jadi memiliki margin of safety 36%. Terus untuk catatan, ketika kita menganalisa perbankan, memang ada beberapa rasio yang harus menjadi perhatian, teman-teman. Yang pertama adalah CAR, itu modal ya, teman-teman. Modal yang harus disimpan itu 52%. Jadi ini makin tinggi makin baik, dan dari catatan BI memang menetapkan hanya 9% dan mereka menyimpan 52%. Jadi ini adalah sangat bagus. Terus yaitu adalah yang kedua adalah non-performing financing. Karena ini adalah syariah maka financing. Tapi kalau di perbankan pada umumnya itu adalah non-performing loan ya, atau NPL gitu. Jadi untuk NPL gross-nya di 2,65% dan netnya di 0,34%. Dan ini makin rendah makin baik, teman-teman. Jadi kalau dari BI kalau nggak salah ditetapkan tidak boleh mencapai 5%, teman-teman. Dan kalau mereka masih di bawah 0,5% ya secara netnya, itu menurut saya sangat bagus. Terus habis itu adalah BOPO ya. BOPO ini adalah beban operasional dibanding dengan pendapatan operasional. Dan mereka untuk beban dengan pendapatannya di 58%. Yang dimana kalau makin rendah itu akan jauh lebih bagus, teman-teman. Jadi perusahaannya makin efisien. Dan saya pelajari historinya dari BTPS ini, mereka mengalami penurunan dari BOPO lumayan, teman-teman, dari 60% menjadi 58%. Yang dimana kalau dibandingkan rata-rata di sektor perbankan yang di sekitar 70%, jadi ini menurut saya ini udah sangat-sangat efisien untuk dari saham BTPS. Terus untuk FDR-nya atau biasanya dikenal dengan LDR ya, teman-teman. Ini cuma karena syariah jadi financing dengan deposit ratio. Jadi yang disalurkan dengan yang di funding ya, teman-teman. Lending dengan funding. Untuk ini mereka menyalurkan 95,67%. Dan ini semakin tinggi memang akan semakin baik. Dan menurut saya ini cukup bagus untuk di saham BTPS ini. Dan kita masuk ke kesimpulan, teman-teman. Yang pertama dari produk atau jasanya punya prospek, menurut saya punya prospek, teman-teman. Yang dimana mereka menjangkau market yang tidak mau dijangkau oleh perbankan. Jadi pasti marketnya masih sangat luas sekali, teman-teman. Terus yang kedua, GCG-nya berpengalaman, berpengalaman, yang dimana direksinya aja memiliki pengalaman 30 tahun, teman-teman. Yang dimana mungkin hidup dan matinya udah semua di perbankan. Terus untuk revenue, capai target ya, menurut saya capai target karena dari pembiayaan tadi mereka cuma targetkan 11,52 mencapai 11,53%. Oke, terus untuk net profitnya juga capai target yang ditetapkan 1,1, mereka mencapai 1,7 triliun, yang dimana memang bagus sekali ya, teman, mencapai lebih dari 50% kenaikan dari net profitnya. Asetnya produktif, asetnya produktif.
dan terbukti dari rasio-rasio keuangannya, teman-teman. Terus hutang berbunganya rendah, ini menurut saya tidak applicable ya untuk di saham perbankan. Cuman kalau saya lihat dari DER-nya hanya 150-an%, menurut saya mereka masih memiliki potensi yang sangat besar untuk bisa funding lebih, supaya mereka memiliki kemampuan untuk lending yang lebih juga, teman-teman. Nah, memang ini untuk di perbankan itu DER tinggi itu menjadi benefit, teman-teman, yang dimana orang-orang makin percaya dengan bank tersebut dan menyimpan di bank tersebut, teman-teman, sehingga mereka bisa memutar uangnya untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik lagi. Jadi untuk DER-nya kalau bisa memang ditingkatkan lebih. Terus untuk ROE-nya lebih dari bunga deposito, yes, lebih ROE-nya ada 20% ya, teman-teman. Terus untuk margin of safety-nya positif. Untuk dividennya di bawah dari 7%, teman-teman. Tetapi selama histori memang perusahaan BTPS ini rutin membagikan dividen. Dan apakah sahamnya murah? Menurut saya sahamnya cukup murah, teman-teman. Oke, kesimpulannya adalah 8 dibanding 9. Dan pertanyaannya adalah apakah saya memiliki saham tersebut? Sebenarnya saya belum memiliki posisi di saham BTPS, teman-teman. Jadi saya berusaha menawar ya, teman-teman. Menawar kalau bisa harganya lebih murah lagi. Tapi kalau jika tidak, ya sudah, teman-teman. Karena menurut saya margin of safety-nya masih di bawah 50%. Kalau bisa margin of safety-nya mendekati 50%, menurut saya akan menjadi benefit buat saya sebagai seorang investor. Oke, teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan teman-teman, saya ada grup Telegram. Teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Dan jika teman-teman lebih tertarik untuk belajar tentang analisa fundamental lebih dalam, teman-teman bisa mengunjungi website saya di valuestock.id. Oke, teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.